Baik, kita lanjutkan, saudara. Nah, sesuai apa yang sudah barusan kita bahas pada sesi yang pertama tadi adalah teori bahasa kita itu merupakan konsep dari bahasa formal yang mendasari bahasa formal yang kemudian nanti menjadi dasar dari teori pada teknik kompilasi. Jadi untuk memberikan menjadi penerjemah dari bahasa pemrograman, ya, agar bisa dimengerti, dipahami oleh mesin yang kemudian nanti bisa dieksekusi. Itu. Nah, sehingga teori bahasa itu bekerja pada bahasa formal, sementara otomata itu merupakan model dari mesin abstrak, ya, di mana mesin otomata tadi itu adalah sebuah mesin yang nantinya akan memproduksi kumpulan dari string, kumpulan dari bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh mesin. Ya, jadi mensimulasikan, ya, rangkaian string mana yang nanti akan diterima oleh mesin. Nah, sehingga dengan demikian kita akan bahas tentang tata bahasa atau grammar dari bahasa formal ini yang nantinya disesuaikan dengan aturan produksinya. Begitu. Sehingga berdasarkan aturan produksi pada suatu tipe tata bahasa itu, maka bagaimana suatu rangkaian string itu akan bisa diterima. Baik, sebelum kita lanjut pada aturan produksi, maka kita perlu memahami di sini tentang simbol yang ada. Jadi dibedakan antara simbol terminal dan simbol non terminal. Nah, simbol terminal ini adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Yang termasuk simbol terminal itu ditandai dengan huruf kecil alfabet, ya, jadi huruf kecil A, B, C. Kemudian simbol operator, ya, penjumlahan, pengurangan, kemudian capping yang biasa negasi, ya, seperti itu. Kemudian simbol tanda baca, misalnya kurung buka, kurung tutup, ya, titik 2. Kemudian string yang bercetak tebal, misalnya if dan else. Ya. Baik, ini dasar dulu. Jadi ini pendefinisian dasar dulu. Jangan kenapa kok itu simbol tidak dapat diturunkan lagi, ya. Tapi di dalam pemodelan nanti simbol yang tidak dapat diturunkan lagi itu akan kita nyatakan di dalam huruf kecil, ya. Jadi huruf kecil nanti akan ada dalam implementasi di dalam otomatanya itu akan terlihat bahwa simbol-simbol ini nanti tidak bisa diturunkan lagi, termasuk inputan-inputan nanti, jadi tidak bisa diturunkan lagi karena yang bisa ditransisikan itu adalah state kalau di dalam otomata. Jadi sehingga state itu nanti akan ditandai dengan huruf besar. Kemudian simbol non-terminal atau juga sering disebut sebagai variabel, ini adalah simbol yang masih bisa diturunkan lagi menjadi simbol terminal atau simbol non-terminal yang lainnya. Nah, simbol non-terminal itu ditandai dengan huruf besar, ya, huruf alfabet besar atau kapital, di A, B, C-nya juga besar, kemudian huruf X itu sebagai simbol awal yang nantinya seringkali ini kita gunakan untuk merepresentasikan initial state atau state awal. Kemudian string yang tercetak miring seperti XPR dan STMT. Itu simbol-simbol yang non-terminal. Artinya kalau non-terminal masih bisa diturunkan lagi menjadi simbol terminal atau non-terminal yang lainnya. Nah, itu pembedanya. Jadi ada simbol, ya, terminal, ada simbol non-terminal. Nah, aturan produksi itu dinotasikan seperti ini, alfa kemudian tanda panah beta atau alfa busur beta. Nah, alfa menyatakan simbol-simbol yang ada pada ruas kiri aturan produksi, sementara beta itu menyatakan simbol-simbol pada
ruas kanan aturan produksi, di mana ruas kiri ini dibacanya adalah ruas kiri atau alfa itu menghasilkan beta, atau ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Nah, simbol-simbol yang bisa menempati posisi alfa maupun beta itu bisa berupa simbol terminal maupun simbol non-terminal. Ya, dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa atau grammar itu dapat menghasilkan sejumlah string. Ya, ini tadi, jadi artinya dalam sebuah model otomata, ya, maka ya kira-kira urutan string yang bagaimana yang nantinya akan bisa diterima oleh sebuah mesin. Ya. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah bisa memberikan sedikit gambaran, yakni kalau misalkan urutan string tadi itu membawa initial state kepada final state, initial state menghasilkan sampai akhir ke final state, ya, state akhir, maka itu adalah rangkaian dari simbol-simbol yang nantinya akan bisa diterima oleh mesin. Tapi kalau misalkan rangkaian simbol tadi tidak sampai pada final state, ya maka itu adalah bahasa atau urutan simbol-simbol yang tidak akan diterima oleh mesin. Nah, ini contoh aturan produksi, yakni misalkan T menghasilkan A, di mana T ini huruf besar, ini adalah simbol non-terminal. Ya. Sementara A itulah simbol terminal. Atau ini juga misalkan E ya, menghasilkan T, kemudian lambang ini ada atau, ya. Jadi bisa menghasilkan, jadi E bisa menghasilkan T atau E akan menghasilkan T plus E. Gitu. Ya, jadi semuanya adalah simbol dari non-terminal, ya, huruf besar atau variabel di sini. Nah, berbicara mengenai grammar atau tata bahasa, itu didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Ya, jadi sekali lagi, kalau di dalam tata bahasa yang umum, ya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya, maka tata bahasanya itu ya strukturnya ya subjek, predikat, objek, begitu ya, untuk menyusun sebuah kalimat. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris juga nanti ada keterangan waktu, kemudian terkait dengan tenses dan sebagainya, ya, verb 1, verb 2, verb 3, ya. Itu. Nah, maka di dalam hierarki grammar di dalam bahasa formal seperti ini, maka yang dimaksud dengan tata bahasa itu adalah kumpulan dari himpunan-himpunan, ya, variabelnya apa, ya, atau simbol-simbol non-terminalnya apa saja, kemudian simbol-simbol terminalnya apa saja, lalu simbol awalnya apa, ya, kemudian aturan produksinya, yang penting aturan produksinya apa. Ya, jadi ingat bahwa tata bahasa di dalam bahasa formal itu merupakan kumpulan dari himpunan variabel atau simbol non-terminal, lalu himpunan simbol-simbol terminal, kemudian simbol awal, lalu aturan-aturan produksinya. Noam Chomsky pada tahun 1959 itu sudah melakukan penggolongan tingkatan tata bahasa menjadi 4 tipe, ya, yang kemudian disebut sebagai hierarki Chomsky. Yang pertama adalah tipe 0, yakni unrestricted structure grammar, yang intinya atau disebut sebagai juga natural language, bahasa alami. Kemudian tipe 1 ini adalah context sensitive grammar, kemudian tipe 2 context free grammar, dan tipe 3 adalah regular grammar. Nah, masing-masing ini nanti punya aturan produksi tersendiri, ya. Jadi yang itu harus kita pahami. Jadi mereka punya aturan produksi, sehingga berdasarkan aturan produksi itu maka akan ditetapkan, ya, mana itu yang bisa diterima pada grammar tipe 0, mana yang bisa diterima pada grammar tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan mana yang tidak bisa. Oke.
Yang pertama adalah tipe 0, yakni unrestricted grammar, ya, tata bahasa tidak terbatas, ya, tadi tata bahasa yang bebas. Ini aturan produksinya tidak memiliki batasan, ya. Sehingga kalau misalkan alfa menghasilkan beta, maka alfa itu dapat diisi oleh string terminal dan non terminal, ya, atau variabel. Jadi terminal atau non terminal atau non terminal dan variabel dengan setidaknya satu non terminal atau variabel. Ya, berarti di sebelah kiri itu setidaknya ada satu non terminal, ya. Dalam kalau misalkan non terminal ini, maka kita lambangkan dengan huruf besar. Nih, tetapi alfa ini tidak boleh kosong. Yaitu tadi yang paling tidak minimal ada satu non terminal di situ, ya, satu huruf besar di situ yang ditandai dengan huruf besar. Nah, kemudian yang beta itu adalah rangkaian simbol terminal dan non terminal. Jadi bisa terminal maupun non terminal, ya. Sehingga kalau misalkan kita konstruksikan, ya, jadi alfa itu adalah V ditambah T bintang V, kemudian V tambah T bintang. Nah, bintang, tanda bintang ini menunjukkan bahwa itu bisa ya, tidak ada atau bisa sebanyak-banyaknya ini, ya. Seperti itu. Jadi tanda plus di sini menunjukkan atau. Jadi ini bisa dimulai dengan sebanyak-banyaknya atau mungkin juga tidak ada variabel atau yang terminal atau non terminal dan non terminal atau huruf besar atau huruf kecil, ya, ini. Nah, kemudian V ini adalah variabel atau yang non terminal, ya, ini ditandai dengan huruf besar di sini. Kemudian berikutnya bisa ada, bisa tidak, ya, V plus T-nya. Ya, jadi bisa ada, bisa tidak. Ini jadi V, ingat bahwa V adalah ditandai dengan huruf besar, ya, jadi non terminal, sementara yang terminal itu ditandai dengan huruf kecil. Ya, bisa ada, tapi dengan adanya disebutkan V di sini itu artinya bahwa tadi setidaknya ada satu non terminal, satu variabel di sini. Ada satu variabel yang ditandai dengan huruf besar. Ya, paling tidak itu ada satu itu. Nah, sementara yang di sebelah kanan beta itu adalah V plus T bintang. Jadi bisa kosong, ya. Jadi boleh kosong, boleh tidak ada apa-apa, boleh terdiri dari variabel atau juga kombinasi variabel dengan terminal, ya, seperti itu. Oke. Nah, tipe 0 unrestricted structure grammar ini itu akan menghasilkan bahasa yang nantinya akan dikenali oleh mesin Turing. Ya, nanti di bagian akhir dari perkuliahan ini Anda akan melihat bagaimana struktur atau model dari mesin Turing tadi. Bahasa ini juga dikenal sebagai recursively enumerable language ini. Nah, contohnya seperti ini, ya. Tadi kita pokoknya di sebelah kiri yang penting ada yang setidaknya ada satu non terminal atau satu variabel, ya. Jadi ada ditandai dengan huruf besar. Ya, ini sudah memenuhi. Sementara yang kanan itu bebas sudah. Mau kosong atau mau hanya isinya variabel saja atau huruf besar saja atau huruf kecil atau huruf besar huruf kecil, tidak masalah itu, ya. Ini kemudian ada di sini, ya. Jadi yang penting ada, ya. Jadi yang penting ada huruf, ya, yang sebelah kiri ini tidak kosong, ya. Jadi ada non terminalnya. Jadi ada non terminal, paling tidak ada satu non terminal. Yang penting gitu. Nah, semuanya ya, sebelah kanan bebas, sudah ada kok, bisa kosong, bisa macam-macam, gitu, ya. Jadi bebas, tidak terbatas, ya. Itu kemudian yang ini juga diterima, ya, karena yang walaupun di sebelah kanan hanya berisi terminal, ya, satu, ya. Kemudian yang sebelah kiri yang penting ada satu yang non terminal, ya. Oke, nah yang ditolak adalah yang bagian yang terakhir ini ditolak, ya. Berarti struktur aturan produksi yang terakhir ini akan ditolak. Karena apa? Karena yang sebelah kiri ini tidak ada non terminalnya. Ya, semuanya huruf kecil, semuanya simbol untuk terminal.
ya. Jadi tidak ada non terminalnya, padahal dipersyaratkan pokoknya yang sebelah kiri paling tidak ada satu non terminal, ya. Di sini tidak ada, ya, sehingga dia akan ditolak gitu. Nah, ini silakan nanti Anda berlatih untuk membiasakan mana-mana aturan-aturan produksi yang nantinya akan memenuhi aturan tata bahasa unrestricted atau tata bahasa yang tak terbatas. Ya, yang tipe 0 ini. Ya, jadi silakan nanti bisa dicoba mana aturan produksi yang memenuhi tata bahasa unrestricted dan mana yang diterima dan mana yang tidak. Berikutnya adalah tipe 1, context sensitive grammar. Ya. Jadi context sensitive grammar. Ini aturan produksinya sama dengan tipe 0 tadi, ya. Namun dibatasi. Ya. Jadi kalau sama dengan tipe 0 tadi, itu artinya yang penting di sebelah kiri itu ada non terminalnya. Ya. Jadi setidaknya di sebelah kiri ada non terminalnya. Itu aja. Yang sebelah kanan bebas. Itu, tetapi di sini ada aturan, ya, sama dengan tipe 0 tadi, namun dibatasi aturan bahwa panjang dari ruas kiri itu kurang dari atau sama dengan panjang dari ruas kanan. Ya. Jadi di ruas kiri tidak boleh lebih besar, lebih panjang dari ruas kanannya. Itu, ini aturan S menghasilkan epsilon itu adalah kosong, ya. Jadi tidak ada hasilnya, jadi merupakan string kosong di sebelah kanan. Diperbolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, itu apa artinya itu nanti apa gunanya, nanti kita akan lihat contoh-contoh pada otomata itu, ya. Jadi pada aturan reguler nantinya akan kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan S menghasilkan epsilon, S menghasilkan kosong tadi. Nah, sehingga dengan pembatasan aturan grammar yang sensitif konteks tadi itu, maka alfa ruas kiri itu tadi ya, sama seperti tipe 0 tadi, ya. Ya, bisa yang penting di sini yang di sebelah kiri itu ada satu non terminal, ya. Jadi kalau ada V di sini, V mesti ada, ya, satu non terminal. Yang lainnya yang ada tanda bintang ini bisa ada, bisa tidak. Nah, tetapi yang di sebelah kanan sekarang, kalau tadi di sebelah kanan untuk yang unrestricted tadi itu yang V plus T bintang, itu artinya bisa kosong, bisa ada V-nya, bisa ada T-nya, bisa panjangnya tak beringgah, ya, dengan batas-batas tertentu. Begitu. Nah, tetapi di sini untuk memastikan bahwa ruas kanan itu lebih panjang, ya, setidaknya lebih panjang dari ruas kiri, ya, itu maka kemudian di sini ada muncul V plus T. Ya. Jadi merupakan ada kombinasi antara V dan plus T, dan ini tidak bintang, ya, berarti harus ada. Ya, jadi kalau misalkan atau di sini, ya, kalau misalkan V, ya, kalau di sini ada V-nya sendiri, itu maka di sini V plus T. Ya. Ya, paling tidak panjangnya sama. Jadi tapi jangan sampai yang sebelah kiri itu lebih panjang dari yang sebelah kanan. Ini contohnya. Nah, untuk tipe 1 konteks sensitif grammar ini adalah dia menghasilkan bahasa atau urutan atau rangkaian string, himpunan dari rangkaian string yang dikenali oleh automata linear bound, ya. Jadi automata linear bound. Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Sebelah kiri tadi sudah, ya, jadi minimal ada satu non terminal, satu huruf besar, ya. Yang ini masih bisa, ya. Itu ada aturan seperti itu. Nah, ya, kita perhatikan ini semua diterima, ya, diterima. Yang penting yang sebelah kiri itu tidak boleh lebih panjang dari sebelah kanan, ya. Sama boleh, sama masih boleh. Nah, di sini yang ABC menghasilkan DE ini ditolak. Itu kenapa? Karena yang sebelah kanan itu lebih pendek, lebih sedikit daripada yang sebelah kiri. Tapi kalau yang ini diterima. Jadi yang sebelah kanan itu isinya apa saja.
Oke, ada. Pak, saya lihat internetnya. Oh, masih oke sebentar. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di sini. Ya, dari konteks sensitif grammar ya. Ya, kemudian A menghasilkan BC diterima, AB menghasilkan CD diterima. Kalau ditolak, ya. Mengapa ditolak? Karena yang sebelah kiri itu tidak ada non terminalnya, ya. Ini tidak ada non terminalnya. Kemudian mana? Oh, ini tadi ditolak karena yang sebelah kiri itu lebih besar atau lebih panjang daripada sebelah kanan. Oke ya, yang lainnya diterima. Oke, silakan nanti juga dicoba untuk mana dari contoh-contoh aturan produksi tadi yang diterima oleh bahasa konteks sensitif dan mana yang ditolak. Gitu. Nah, berikutnya adalah tipe 2, yakni konteks free grammar. Ya, jadi grammar bebas konteks, ini ya, bebas konteks. Masih sama dengan aturan produksinya, sama dengan tipe 0, ya, di mana di sisi kiri hanya boleh jadi aturannya hanya di sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non terminal. Ya. Kalau betanya itu tidak, yang sebelah kanan hasilnya itu tidak ada batasannya, ya, bisa kosong, bisa berisi bisa berisi variabel, bisa berisi terminal, ya, bisa berisi non terminal itu, ya. Jadi beta itu berupa rangkaian atau simbol-simbol terminal, non terminal, ya, atau bisa merupakan string kosong. Tetapi yang sebelah kiri itu mesti harus sebuah simbol non terminal. Jadi artinya ini konteks free grammar itu yang sebelah kiri itu isinya hanya satu, ya, sehingga alfanya itu isinya hanya satu, non terminal saja atau huruf besar saja, nggak ada yang lain, ya. Tapi yang untuk beta itu bisa huruf besar, huruf kecil, ya, panjangnya juga bisa kosong, ya, bisa panjangnya 1, panjang 2, panjang 3 dan seterusnya. Ini, tetapi yang di sebelah kiri hanya satu panjangnya yang isinya hanya non terminal saja atau huruf besar di sini. Ya, contohnya ini, ya, di sebelah kiri itu semua hanya satu aja huruf besar yang diterima, ini diterima. Nah, kalau yang ini ditolak, itu karena yang sebelah kiri bukan huruf besar, bukan non terminal. Sementara yang ini ditolak walaupun ada non terminalnya, tapi panjangnya tidak satu. Ya. Ini ditolak. Ya, jadi yang sebelah kiri hanya satu huruf besar saja atau yang non terminal saja. Oke, ini sehingga silakan nanti juga bisa dicek, ya, mudah saja untuk melihat mana aturan produksi yang memenuhi tata bahasa bebas konteks dan mana yang tidak. Kemudian yang tipe 3 regular grammar yang nanti akan bersambung lagi dengan yang namanya finite state automata, ya. Jadi automata dengan state yang berhingga, gitu ya. Ini tentang tipe 3, yakni regular grammar, ya. Jadi tata bahasa reguler. Ya. Nah, di sini juga muncul bahwa aturan S menghasilkan string kosong itu diperbolehkan jika S-nya itu tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan, ya. Jadi tidak boleh muncul di ruas kanan setiap aturan. Jadi asalkan S-nya nanti tidak ada di posisi beta itu di setiap aturan, maka sudah diperbolehkan, ya. Jadi artinya tidak di setiap aturan. Oke, sehingga alfa itu adalah sebuah simbol non terminal. Jadi sama dengan tipe 2 tadi, yang sebelah kiri itu hanya boleh ada simbol non terminal atau yang dalam hal ini dinotasikan dengan huruf besar. Ya, jadi non terminal atau variabel. Kemudian yang beta itu adalah simbol terminal. Nah, ingat ya, beta itu isinya simbol terminal saja atau simbol terminal yang dikombinasikan simbol non terminal atau simbol variabel. Tetapi kalau variabel tadi ada, maka terletak dalam posisi yang paling kanan. Begitu, ya, ini. Sehingga kalau kita notasikan
alfa ini berisi ini satu simbol saja, simbol non terminal yang ditandai dengan huruf besar nantinya, ya variabel atau non terminal. Nah, sementara untuk yang beta di sebelah kanan itu merupakan simbol terminal, ya panjangnya berapapun, pokoknya terminal semua, atau apa namanya, kombinasi antara terminal dan variabel atau non terminal. Nah, sementara kalau non terminal itu ada, ya non terminal itu ada, maka posisinya harus di sebelah kanan itu harus hanya satu, ya. Jadi harus hanya satu, tidak boleh lebih dari satu yang non terminal. Kalau yang di sebelah kiri memang harus satu non terminal. Nah, yang di sebelah kanan kalau ada yang non terminal itu posisinya harus di sebelah kanan dan hanya satu. Ini. Jadi beta itu merupakan simbol terminal, ya. Jadi berapapun panjangnya, atau simbol terminal dikombinasikan dengan simbol variabel, ya. Simbol terminal dikondisikan sebagai simbol variabel. Ini jika ada terletak pada posisi yang paling kanan. Nah, variabelnya itu harus hanya satu, atau non terminal itu harus hanya satu yang letaknya paling kanan. Oke, kita lihat bagaimana posisinya. Nah, untuk yang tipe 3, ya, tata bahasa tipe 3 ini, regular grammar ini adalah menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Ini ya, jadi finite state automata nanti pekan depan nanti kita sudah akan membahas mengenai finite state automata ini. Ya, jadi regular grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Ini nanti kan kita dalam pembahasan mengenai finite state automata, kita nanti juga akan melihat, ya, mengidentifikasi mana-mana string yang bisa diterima oleh FSA ini dan mana yang tidak. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi X menghasilkan epsilon, ya. Jadi kalau kosong ya kosong, sudah nggak ada lagi. Atau X itu menghasilkan, nah ini apa, terminal, atau X menghasilkan ini kombinasi antara terminal dan non terminal, ya. Sehingga kalau ada non terminalnya harus di sebelah kanan. Oke. Kemudian Y, nah di sebelah kiri semuanya ini harus satu huruf besar, satu non terminal saja. Nah, ini juga S menghasilkan AB kecil B. Jadi ada dua terminal dan ini apa, satu non terminal, ya. Non terminalnya kalau misalkan hanya non terminal saja itu oke, ya. Jadi Y menghasilkan terminal maksudnya, ya. Jadi terminal huruf kecil aja. Itu ini juga sama, ini diterima, ya, seperti ini diterima, ini ditolak, ya, ditolak. Mengapa ditolak? Karena sebelah kanan ini isinya non terminal. Ya, tadi kalau hanya terminal aja boleh, tapi kalau ada non terminal harus dikombinasi dengan yang terminal, itu, ya. Ini jadi harus ada non terminal sebelum ada harus ada terminal, ya, simbol terminal sebelum non terminal ini, ya, sehingga ini ditolak karena hanya ada satu tapi non terminal. Nah, sementara yang ini A menghasilkan B besar C kecil ini ditolak. Mengapa? Karena non terminalnya itu mestinya harus ada di sebelah paling kanan, ya. Ini ditolaknya seperti itu. Nah, ini juga ditolak, yang A menghasilkan B kecil, C besar, D besar ditolak. Mengapa? Karena di sini non terminalnya lebih dari satu. Ya, ini nggak boleh. Jadi harus hanya satu dan itu paling kanan kalau ada, dan itu harus dikombinasikan dengan yang terminal. Nah, sementara yang ini juga ditolak, ya, AB menghasilkan C ditolak. Kenapa? Nah, karena di sini sebelah kirinya ada yang terminal, ya, padahal dipersyaratkan untuk yang sebelah kiri hanya boleh diisi oleh yang non terminal dan itu hanya satu. Iya, ini jadi ini adalah tipe 3, ya. Jadi aturan produksi yang diterima oleh tipe 3 regular grammar. Nah, ini silakan nanti bisa ditentukan mana-mana aturan produksi yang diterima oleh tata bahasa reguler, ya. Jadi regular grammar.
Oke, berikutnya kita akan masuk pada aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Jadi kita lanjutkan tadi yang tipe 3 ya, yang tipe 3 tadi kita lanjutkan di sini. Nanti sekaligus nanti untuk kita bisa mensimulasikan ya, jadi mana kalau misalkan diketahui otomatanya, bagaimana bentuk dari tata bahasanya, kemudian kalau ada tata bahasanya, bagaimana kita bisa mengonstruksi otomata ini. Jadi kalau kita punya tata bahasanya, ya, jadi tata bahasanya ditetapkan dulu. Nah, lalu kita akan mengenerate otomata, ya. Nah, dari otomata tadi kemudian bisa kita tentukan rangkaian string mana yang akan diterima oleh mesin itu dan mana yang tidak. Begitu. Nah, suatu tata bahasa grammar yang didefinisikan dengan 4 tupel, ya, jadi VTPS, di mana V itu adalah himpunan simbol, ya, tadi sudah kita ungkap di depan, gitu ya. Jadi V adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal, kemudian T adalah himpunan simbol terminal, ya, ditanda dengan huruf kecil, kemudian P itulah kumpulan aturan produksinya, kemudian S itulah simbol awal. Ya, ini adalah tata bahasa. Ya, jadi tata bahasa itu didefinisikan dalam 4 tupel ya, VTPS. Oke. Nah, ini untuk tata bahasa untuk ini, saya kan sudah diketahui ini, ya. Nah, ini yang misalkan diketahui ini model dari finite state automata, ya, finite state automata. Ya, finite state automatanya adalah ini yang sebelah kanan ini, ya. Lalu nanti kita akan lihat ya tata bahasanya bagaimana untuk yang finite state automata. Jadi diawali ada finite state automata, lalu kita mau menyusun tata bahasanya. Ya, simbol input A dan B itu akan menjadi simbol terminal nantinya. Jadi A, B ini adalah input terminal. Kemudian simbol S nanti akan identik dengan initial state yang dalam hal ini adalah ini adalah Q0 ya. Jadi ini initial state-nya ya. Oke, kemudian di sini ada S ya. Misalkan ini S, coba kita, oh ya oke bisa. Ini nanti S ya. Jadi ini initial state-nya. Kemudian Q0 itu mendapat inputan A menjadi Q1 ya ini. Jadi Q0 mendapatkan inputan A itu menghasilkan Q1. Lalu dalam aturan produksi ini bisa kita tuliskan S itu menghasilkan AE ya. Sehingga Q1 ini misalkan kita ya, karena dia adalah non terminal ya huruf besar ya ini. Jadi untuk Q1 ini kita identikan dengan E huruf besar. Nah, di sini kita gunakan E dan bukan A ya. Nanti karena akan kita gunakan di sini yang ada lebih teratur gitu ya. Ini. Di sini digunakan E dan bukan A karena menyatakan bagian yang belum terbangkitkan mulai dari state Q0. Ya. Nanti kita nggak membutuhkan sampai E nggak ada gitu ya. Jadi kita buat aja E di sini. Ya ini. Nah kemudian ada ini transisi epsilon itu artinya transisi tanpa inputan. Ya, transisi tanpa inputan. Ya sehingga tanpa input ya maka Q1 sudah akan langsung berpindah pada Q2. Ya. Kemudian demikian juga ini tanpa input ya Q1 ini akan berpindah ke Q4 ke Q3. Ya, itu terjadi yang mana? Kalau Anda ingat ilustrasi tentang vending machine ya, jadi otomatanya vending machine yang untuk item yang harganya $4 itu ya, masih ingat ya ilustrasi itu. Nah itu begitu inputan dari koinnya itu sudah mencapai minimal $4, maka ya dia nggak perlu inputan lagi. Jadi di situ 2 dan 5 ya, 2 dengan tambah 2 sudah 4 sudah selesai. Nah kalau sudah $4 maka dia langsung berpindah ke final state-nya, yakni return-nya 0. Atau kemudian 2 lalu dilanjut 2 dilanjut 5 sehingga menghasilkan
state 7. Ya, itu kan sudah lewat dari 4. Maka begitu sudah sampai state 7, maka akan sudah langsung loncat ke state akhir yang return 3. Atau langsung satu inputan 5 akan membawa state 0 itu ke state 5. Ya. Sudah lewat 4. Ya. Maka begitu sudah sampai state 5, maka dia tanpa inputan, dia otomatis akan masuk ke final state yang isinya adalah return 1. Itu. Jadi itu contohnya untuk yang transisi kosong. Ya. Artinya tanpa inputan dia sudah otomatis akan berpindah. Nah, kita buat di sini. Nah, katakanlah kalau misalkan di sini tadi Q2 ya. Oke, berikutnya. Ya, transisi dari Q1 itu mendapatkan transisi epsilon ke Q2. Dari Q2 ini kita, tadi di sini S, kemudian di sini E, kemudian ini kita nyatakan sebagai A, dan kemudian di sini B. Ya, jadi Q3 nanti B. Oke, itu. Sehingga ini akan langsung, jadi E akan menghasilkan A langsung, ya, tanpa adanya inputan, tanpa adanya terminal, ya, langsung non-terminal menghasilkan non-terminal. Itu, nah kemudian E juga akan menghasilkan B, ya, jadi langsung di sini yang meloncat. Tuh. Nih, jadi Q2 ini kita identikan dengan B. Berikutnya, tadi di sini adalah S, kemudian di sini E, kemudian di sini A, kemudian di sini B. Ya, oke. Dari Q2, ya, dari Q2 itu dia mendapatkan inputan A menuju Q2 lagi, ya ini. Ini dia menghasilkan dirinya sendiri. Ya, sehingga akan kita bisa buatkan A menghasilkan A kecil A besar. Oke ya, itu. Nih. Tetapi dia juga akan kalau diberi inputan B akan menuju ke Q4, di mana Q4 itu adalah sebuah final state. Ya, jadi dia adalah final state di sini. Ya, jadi merupakan state akhir. Ya, sehingga dan dia tidak di dalam dari state akhir ini tidak ada busur yang keluar lagi, ya, tidak ada. Ini sehingga ini sudah stop, sehingga bisa dinyatakan ini A menghasilkan B kecil. Ya, jadi non terminal A menghasilkan terminal B. Ini artinya bahwa sudah ini kalau diberi inputan B dia akan ke final state, yang dimana final state-nya itu tidak ada busur keluarnya. Oke, itu seperti itu. Demikian juga untuk B juga sama, ini tadi S, kemudian ini adalah E, kemudian ini adalah A, kemudian di sini adalah B tadi, ya. Ini. Dari Q3 mendapat inputan B akan menuju Q3 sendiri, ya, ini seperti ini. Ya, sehingga kita bisa tuliskan B menghasilkan B besar, ya, kemudian B menghasilkan B. Nah, ini karena kata B lagi di sini yang akan membawa B besar ini, state B besar atau Q3 ini buat dalam Q4 yang ini merupakan sebuah final state-nya, sehingga cukup seperti ini karena final state-nya dia tidak punya busur yang keluar. Ya, itu sehingga dengan demikian tadi di sini S, kemudian di sini E, kemudian di sini A, di sini B. Ya. Sehingga dengan demikian ini adalah kumpulan aturan produksi yang diperoleh. Ya. Jadi S menuju menghasilkan AE, kemudian E menghasilkan A atau E menghasilkan B tadi, ya. E menghasilkan A atau E menghasilkan B. Ya. Jadi bisa langsung ditulis dengan simbol ini yang berarti atau. Kemudian A menghasilkan A kecil A besar. A menghasilkan A kecil A besar atau A menghasilkan B. Tadi sudah, ya. Jadi kalau di sini penghasilnya sama, ya, maka bisa diberikan jadi ditulis satu kali lalu ada tanda ini atau di sini. B kemudian menghasilkan B kecil B besar atau B menghasilkan B. Ya. Ini aturan produksinya, sehingga secara keseluruhan, secara formal ini adalah tata bahasanya. Ya. Jadi S, E, kemudian di sini A, kemudian di sini B. Jadi himpunan dari variabelnya atau non-terminalnya, simbol non-terminalnya adalah S, E, A, B. Ya. Sementara simbol terminalnya itu adalah A dan B kecil.
Lalu tadi ada aturan produksinya kita buat jadi satu, ya. S menghasilkan AE, E menghasilkan A atau S menghasilkan B dan seterusnya. Lalu startnya, ya, jadi inisialnya itu di S. Oke, jadi himpunan awalnya atau simbol awalnya itu adalah S. Nah, ini untuk yang lainnya, ya, contoh yang berikutnya kita awali dengan finite state automata yang ini, ya. Kemudian kita lihat di sini terminalnya adalah A dan B saja, jadi karena inputan di sini, ya, jadi A dan B, ya, jadi karena A dan B tidak bisa diturunkan, yang bisa diturunkan adalah state-nya nanti, ya, yang bisa transisikan. Nah, Q0 itu kita mulai dengan S, ya, seperti itu. Kemudian, maaf. Ya, kita mulai, kita sampai di sini tadi, ya. Jadi start simbol awalnya itu adalah S. Ya. Nah, di sini S mendapatkan inputan A ke Q1. Oke, Q1 kita identikan dengan A, ya. Oke, dengan A di sini. Mendapatkan inputan itu, kemudian sehingga kita punya aturan produksi S menghasilkan A kecil, A besar. Kemudian S mendapatkan inputan B menuju Q4, yang kemudian Q4 itu kita identikan dengan B, ya, sehingga kita punya aturan produksi S menghasilkan B kecil, B besar. Ya. Karena Q0 itu juga merupakan state akhir, ya, kita lihat di sini, ya, karena adalah lingkaran double di sini, maka dia selain state awal, dia juga merupakan state akhir. Tuh, ya, sehingga untuk menandai state akhir ini dibuat aturan produksi karena tidak ada state akhir yang lainnya, ya. Tidak ada state akhir, ini sekaligus state awal, state akhir, sehingga untuk menandai bahwa S itu adalah merupakan state akhir juga, maka diberikan ini, ya, ini yang tadi kita katakan, ya. Jadi aturan S menghasilkan epsilon atau menghasilkan kosong di sini ini boleh, ya, diperbolehkan asalkan S itu tidak muncul di setiap aturan produksi yang lain. Kita ingat di sini, di aturan produksi ini tidak ada S yang sebelah kanan. Di aturan produksi ini tidak ada S yang di sebelah kanan. Oke, ya, ini sehingga tidak muncul di situ. Boleh muncul, tapi tidak di semua, itu aja. Kemudian dilanjutkan tadi ini sudah ada S, kemudian A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, ya. Ini, oke, seperti itu. Q1, ya, yang telah identik dengan A tadi, itu jika A mendapatkan inputan B akan menuju ke Q2, ya. Nah, Q2 ini kita lambangkan dengan C. B, ya. Ya, maka A itu aturan produksinya adalah A itu akan menghasilkan B kecil, C besar. Tuh. Kemudian Q4 yang bila diidentik dengan B tadi, jika mendapat inputan B, maka akan Q5, Q5-nya itu identik dengan D. Oke. Nah, kita identikkan dengan D. Ya, sehingga aturan produksinya adalah B menghasilkan B kecil, B besar. Tuh. Nah, lalu C tadi, ya. C ini mendapat inputan B ke Q3, ya. Tetapi karena Q3 tidak mempunyai transisi keluar, ya, tidak ada busur yang keluar dari Q3, maka ini bisa diabaikan. Apalagi Q3 itu bukan merupakan final state, ya. Ya, sehingga itu bisa diabaikan. Yang kemudian kita perlu perhatikan adalah C. Nah, ini diberi inputan A, kemudian menuju pada S, ya, pada start state ini. Itu sehingga ada ini C, S. Nah, ini baru S itu terletak di kanan, gitu, ya. Tapi hanya di dua aturan produksi ini. Jadi seperti ini. D sebenarnya juga pada Q6 itu juga bisa diabaikan, ya. Jadi yang aturan produksinya D diinputi B itu menghasilkan S besar, gitu, ya. Ya, sehingga S yang di sebelah kanan hanya di dua
aturan produksi ini. Sementara di aturan produksi yang lain tidak ada S yang di sebelah kanan. Sehingga tadi S menghasilkan epsilon itu diperbolehkan. Ya, jadi tata bahasanya adalah ini S, ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Ya, seperti itu. Sehingga state-nya itu adalah S, simbol awalnya adalah S, kemudian terminalnya itu A dan B, sedangkan variabel atau non-terminalnya itu adalah S, A, B, C, D. Ya. Kemudian ini aturan produksinya, ya. Himpunan dari aturan produksi. Oke. Untuk yang 3 ini juga sama ini ya. S mendapatkan inputan A menuju ke Q0. Jadi ini kita berikan S ya. Itu jadi Q0. Diberi inputan A itu akan menuju Q1 dan dilambangkan dengan itu. Yang di atas tadi sudah oke ya. Ya, sehingga kita ke Q1 ini kita identikan dengan A ya. Kemudian S mendapatkan inputan A menuju S sendiri ya, sehingga kita punya S menuju AS ya. Kemudian atau menghasilkan AS, kemudian S menghasilkan AA gitu ya. Oke, itu karena S adalah state awal dan bukan satu-satunya state akhir, maka tidak diperlukan aturan produksi S menghasilkan epsilon atau S menghasilkan kosong, nggak perlu karena ini ternyata ada Q2 yang nantinya akan jadi open state. Nah, kemudian A diberi inputan B itu akan menuju state Q2 yang kita lambangkan dengan B ya, kita identikan dengan B di sini. Oke, sehingga kita punya A menghasilkan B kecil, B besar. Oke, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi busur keluarnya, sudah cukup itu. Nih, berikutnya ini juga ini S, ini A, ini B ya. B mendapatkan inputan B kecil itu akan kembali menuju A ya. Jadi ini ya diberi B kecil itu diinputi B akan kembali ke A sehingga aturan produksinya adalah B menghasilkan B kecil A besar. Kemudian B mendapatkan inputan A menuju Q3. Nah, ini ada inputan yang sini. A ke Q3 tetapi karena Q3 bukan state akhir dan tidak punya transisi keluar, nah ini tidak, maka itu bisa diabaikan. Ya, karena B merupakan state akhir. Ya, jadi sekali lagi karena B merupakan state akhir dan mempunyai transisi yang keluar, ya, ini ada transisi keluar dari B, baik dari dengan inputan B atau inputan A kecil, maka diperlukan adanya untuk menandai bahwa B itu juga adalah merupakan final state, maka perlu dituliskan B menghasilkan epsilon atau kosong. Itu jadi ini berarti ini state sudah final ya seperti itu. Oke, ini ya sehingga ini adalah tata bahasanya ini tadi A S A B ya. Ini sehingga terminalnya itu adalah A dan B kecil, kemudian simbol awalnya adalah S besar, kemudian untuk non terminal atau variabelnya itu adalah 3 S A B. Kemudian ini aturan produksinya. Nah, ini kurang tutup gitu. Baik, ini yang kalau diketahui ini adalah automatanya dulu ya. Jadi finite state automata lalu bagaimana aturan produksinya ya. Jadi ini. Jadi mulai dari tata bahasanya bagaimana ya. Jadi kalau diketahui ini automatanya lalu bagaimana tata bahasanya. Jadi merupakan 4 tuple yang isinya T, S, V, P ya, itu. Jadi himpunan simbol terminal, himpunan simbol awal, kemudian himpunan simbol non terminal ke variabel dan himpunan aturan produksi. Itu ya. Oke, silakan nanti dikonstruksi tata bahasa reguler untuk otomata ini. Jadi bagaimana tata bahasanya untuk otomata di soal nomor 5, di soal nomor 6. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau sebaliknya ya, jadi sebaliknya. Jadi sudah diketahui ini tata bahasanya, lalu bagaimana kita bisa mengkonstruksi ini. Nah, tadi jadi seandainya kita sudah memiliki tata bahasanya, sudah ditetapkan, kemudian bagaimana
otomatanya. Nah, di dalam otomata nanti yang terbentuk itu nanti kita akan melihat ya kira-kira string apa saja yang akan diterima. Oke. Misal tata bahasanya seperti ini, S menghasilkan AB atau S menghasilkan BA atau S menghasilkan ini apa himpunan string kosong ya ini. Kemudian A menghasilkan ABAS, kemudian B menghasilkan BABS itu ya sehingga kita bisa konstruksikan seperti ini. Misalkan S itu adalah start state-nya itu ya biasanya tetap key 0 yang kita pakai ya. Di sini adalah S-nya ini. Oke. Nah, sehingga S menghasilkan AB. Oke, S menghasilkan AB ya. Berarti B-nya itu kita identikan dengan Q1. Kemudian S itu menghasilkan ya dengan inputan A, dengan inputan B dia menghasilkan A. Berarti Q4 itu adalah A. Oke. Nah, sekaligus di sini S itu juga merupakan menghasilkan epsilon, itu artinya bahwa S itu adalah start state juga merupakan final state. Ini mestinya kalau start state itu berarti harus ditandai ada tanda panah ke masuk tapi tanpa state asal. Oke, kemudian A ya. Di sini A menghasilkan ABAS ya ini ABAS ya. Sehingga kalau A diberi inputan string A, lanjutkan string B, simbol B, dilanjutkan simbol A, maka string ABA itu akan bawa A itu ke A besar itu ke dalam S. Ini ya. Nah, tetapi kalau di dalam membuat model automata, ya kita nggak bisa misalkan langsung dari A ini kita seret, nah ke sini, lalu di sini langsung tulis ABA, nah, nggak bisa. Ya, jadi kalau untuk menggambarkan ini, menggambarkan aturan produksi ini, A menghasilkan A kecil, B kecil, A kecil menghasilkan A kecil, B kecil, A kecil, lalu menghasilkan S, ya masuk ke state S. Nah, kita nggak bisa membuat otomata dengan busurnya isinya ABA, nggak bisa. Ya, jadi satu inputan itu harus menuju pada satu state. Ya, kalau di dalam penggambaran atau dimodelkan dalam otomata, sehingga ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Itu sehingga kita harus menggunakan ini ada state Q5, ada state Q6 yang tetap tidak kita state. Ya, tidak kita nyatakan, ya hanya kita butuhkan aja di sini ada state Q5, kemudian ada state Q6, di mana Q4 oleh A itu masuk ke state 5, kemudian oleh B masuk ke state 6, dari state 6 diberi inputan A itu akan masuk ke S kembali, ya, sehingga ini terwakili. Demikian juga yang di sini B mendapatkan inputan B kecil, kemudian dilanjutkan A kecil, dilanjutkan B kecil akan kembali ke sini, ya. Tetapi di dalam menggambarkannya kita memerlukan state yang lainnya, ya, jadi state yang baru-baru ini supaya satu inputan satu state diberi satu inputan menuju ke satu state lagi. Ini jadi nggak bisa B kemudian langsung masuk di mana busur keluarnya itu BAB lalu ini. Ya. Di intinya itu. Jadi dalam state automata transisinya dari satu state ke state lain itu hanya ada satu simbol yang digunakan. Oke ya ini. Sehingga ini yang terjadi. Itu B dilanjutkan B, A, B, kemudian masuk di. Oke, berikutnya. Nah ini kalau ada transisi ini tadi ya, jadi S, A, B, A. Oke, ini adalah S-nya berarti di sini. Ya, jadi start state sekaligus juga final state ya karena ditandai dengan S yang menghasilkan ini ya, menghasilkan epsilon di sini. Nah, kemudian dia dengan A, B, A. Oke, ya. Jadi di A, B, A. Yang tadi ingat bahwa kalau karena dalam satu busur itu nggak bisa ada dua simbol seperti ini dalam satu busur yang keluar ya.
hanya cukup satu busur, sehingga dengan demikian kalau ABA berarti kita harus membutuhkan satu state kalau yang digambar ini, ya, ada butuh satu state, ini A, B, kemudian menghasilkan A, berarti Q2 ini adalah A-nya. Oke, kemudian B, A, B, ya ini. Di B kecil, ya keluar, kemudian ya ini kita membutuhkan Q5, sehingga Q4-nya ini adalah B, ya B besar. Begitu. Kemudian ada epsilon, ya, jadi ada aturan epsilon dari S ke B. Oke, ini tadi. Jadi tadi S ini langsung menghasilkan B, ya. Jadi S langsung menghasilkan B ini tadi. Yang transisi kosong, ya, di mana S menghasilkan B sudah kita tahu, sudah cukup ini. Kemudian dari A itu ini, ya, jadi diberi inputan B kemudian kembali ke S. Oke, ini sudah mendapatkan input B. Tapi kemudian A itu menghasilkan B, ya, tapi tidak ada non terminalnya di sini, sehingga dengan demikian berarti A itu diberi inputan B itu akan menuju suatu final state, ya, akan menuju final state. Oke, Q3. Ini Q3 juga merupakan final state. Kemudian B, ya tadi, lalu diberi inputan A itu akan kembali ke S. Nah, ini sehingga kita ada gambar busur yang ke sini. Begitu, ya. Jadi sehingga kita bisa mengkonstruksi suatu automata, finite state automata itu berdasarkan tata bahasanya ini. Ya, jadi berdasarkan tata bahasa ini ada aturan produksinya, ya, sehingga di sini kita memerlukan 3 variabel dan 2 terminal. Berikutnya juga berdasarkan aturan produksi pada tata bahasa ini juga kita bisa menghasilkan ini S, menghasilkan AS, ya, berarti S-nya itu di sini start, kemudian AS. Ya udah, oke. Jadi kalau diberi inputan A, dia akan kembali ke diri sendiri. Kemudian kalau diberi inputan B, dia akan ke B. Ya, berarti kita membutuhkan Q1 ini adalah nanti identik dengan B. Kemudian dia diberi inputan S itu akan menghasilkan B kecil, ya ini S yang langsung menghasilkan B kecil, maka berarti S bila diberi inputan B itu dia akan ke final state. Ya, kita butuh ada final state misalkan Q3. Nah, kemudian B tadi itu diberi inputan C kecil itu ke C, nah, sehingga Q2 ini kita identikan dengan C. Nah, sementara C ini diberikan inputan A itu akan kembali ke S. Begitu, ya ini tata bahasa. Jadi sehingga kita bisa kalau diketahui automatanya bagaimana tata bahasanya, kemudian ini sebaliknya kalau diketahui tata bahasanya bagaimana bentuk dari automatanya. Oke. Jadi itu saudara, ini untuk sehingga dengan demikian, jadi bagaimana apa yang terjadi kalau misalkan kita sudah diawali dengan tata bahasa, ya, dengan tata bahasanya tadi, lalu ya di sini ada tata bahasanya, ya tata bahasa regulernya seperti itu sudah ditetapkan lebih dulu, ya, jadi grammarnya itu sudah ditetapkan lebih dulu. Kemudian kita membangun suatu model dari otomata. Nah, dari model otomata yang terjadi, maka kita akan bisa membangun suatu atau menghasilkan menggenerate atau mengkonstruksi string yang diterima oleh mesin, ya. Seperti misalkan ini contohnya, ya, jadi seperti ini. Nah, akhirnya tadi berdasarkan tata bahasa yang ini, maka kita bisa mendapatkan ini, ya. Jadi bisa menghasilkan mesin, ya. Jadi ini tata bahasanya, tata bahasa regulernya, kemudian ini adalah finite state automatanya, ya. Seperti itu, ya. Sehingga kalau sudah terbentuk ini, ya, jadi sudah terbentuk, jadi startnya mulai dari Q0, ya, mulai dari Q0 kita tutup aja, enggak apa-apa. Nah, kita start dari Q0, nah sehingga kita bisa menyusun kira-kira rangkaian bahasa yang digunakan itu apa, ya, bagaimana. Contoh misalnya seperti ini, oke, dari Q0
dia akan bekerja, dia ada inputan A, kemudian inputan B, inputan A, inputan B. Ya, akan kembali ke sini. Ya, sehingga string A, B, A, B ini akan merupakan string yang akan diterima. Ya, jadi karena dia membawa ini kepada final state ya ini. Atau juga bisa ke B, A, B, A. Oke, sehingga ini B, A, B, A. Ya, nggak ada lagi yang lainnya. Oke, berarti ini adalah string yang diterima dan ini nanti akan membentuk bahasa. Jadi yang kemudian nanti akan dilambangkan dengan LM. Jadi kalau ini adalah mesinnya, ini adalah himpunan string-string yang membentuk bahasa yang diterima oleh mesin ini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan contoh yang lain misalkan seperti ini, ya ini akan lebih banyak lagi ya. Jadi nanti akan lebih banyak lagi yang bisa dicapai gitu ya. Ini. Seperti misalkan ini. Ini dari A, B, kemudian B. Nah, ini berarti string A, B, B ini akan diterima. Kemudian lagi memang di sini ada A, B, B. Nah, ini juga bisa diterima ya. Jadi akan kembali lagi jadi A, B, B. Ini baik yang pakai jalur ini maupun pakai jalur yang sini ini juga akan diterima. Yang lainnya misalkan B, A, A. Ini dari sini B, A, A. Ini kembali ke final state ya. Jadi B, A, A. B, A, A diterima ini. Ya, atau mungkin loncatan ya. Jadi loncatan dari misalkan ini bisa jadi epsilon kemudian A ya. Ini bisa jadi ya. Di epsilon A kosong jadi string kosong kemudian dilanjutkan A ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, yang lainnya lagi mungkin nggak ada ya. Jadi B A. Oke, ini coba nanti kan kita lihat yang circle. Nah, ini yang circle ini akan banyak sekali yang kalau sudah ada seperti ini maka nanti akan ada banyak discharge. Oke, coba kita ulang lagi di sini. Iya. Oke, nah nih contohnya kalau yang ini, jadi ini sudah ada tata bahasanya, kemudian kalau kita buat model otomatanya jadinya seperti ini, maka di otomata ini, ya ini kalau sudah jadi otomata kira-kira bahasanya apa yang himpunan string yang bisa digunakan, bisa bermakna untuk bisa diterima oleh mesin ini, ya seperti ini. Ya dari sini kita bisa lihat dari start state, dari A ke B, oke kan? Sudah ini dari A, B, oke. Jadi AB saja ini diterima. Atau mungkin A bolak-balik nggak apa-apa. A, terus A lagi, terus A lagi, terus A lagi, lalu B. Nah, karena kan diterima juga. Ya, jadi misalkan A-nya 4 kali boleh. Ya, B. Atau secara umum A-nya ini. Jadi untuk yang mewakili keduanya ini bisa begini. A string B. Nah, begini. A string B. Artinya ini bisa ada, bisa tidak, tapi kalau misalkan B saja, ini sudah masuk sini. Diulang berapa kali pun juga oke, ya bisa masuk sini. Ya, ini jadi sehingga yang ini bisa kita hapus, sehingga ya jadi untuk yang ini saja, ini kita bisa lihat ya. Jadi ya terus string gitu ya. Jadi kalau ada berulang-ulang seperti ini, jadi artinya akan menuju pada kembali ke state ya, ke state yang jadi dia ke state itu sendiri ya. Jadi seperti itu sehingga A-nya bisa berkali-kali. Lalu baru B ya terakhir di situ masuk. Atau yang lainnya dari sini A ya, bisa berulang-ulang ya, bisa berulang-ulang. Kemudian dilanjutkan B, dilanjutkan C, lalu dilanjutkan A. Nah, ini bahasa yang berikutnya, konteks berikutnya bisa A bintang, kemudian lanjut B, lanjut C, kemudian dilanjutkan A. Nah, ini sudah. Oke, jadi A-nya itu bisa berulang-ulang. A-nya bisa berulang, malah akad juga A-nya tidak ada, ya langsung B, C, A. Ini, sorry, B, C, A, B. Nah, ini B, C, A, B. Karena Q0 bukan
bukan final state ya. Jadi harus seperti itu. Jadi A-nya bisa berulang-ulang, kemudian B, lalu C, lalu A, kemudian lanjut ke B. Begitu ya, sehingga ini adalah bahasa ya, jadi yang diterima oleh mesin, jadi LM. Ya, jadi bahasa struktur dari string yang nantinya akan membentuk bahasa yang diterima oleh mesin itu adalah seperti ini. A bintang B, A bintang B, C, A, B. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saudara bahwa apa yang kita bahas mengenai teori bahasa dan otomata itu jadi sebagai teori bagaimana menerjemahkan ya. Jadi menjadi penerjemah antara bahasa manusia, bahasa coding yang dibuat oleh programmer agar bisa dimengerti oleh mesin. Ini sehingga tadi kalau misalkan makanya kalau tata bahasa formal itu sudah ada tata bahasanya ditetapkan dulu. Ya, grammarnya tetapkan dulu. Nah, setelah ditetapkan, ya bagaimana grammarnya yang terdiri dari himpunan terminal, himpunan variabel, himpunan simbol awalnya apa, ya, kemudian himpunan aturan produksi. Begitu. Nah, begitu itu sudah kita dapatkan, aturan produksinya ada, nah, kita bisa bikinkan model dari otomatanya. Ya, dengan model otomata tadi, maka kita akan bisa tahu ya bahasa apa, bahasanya apa. Di dalam hal ini adalah bahasa tadilah kumpulan dari atau himpunan dari string-string bermakna yang nantinya akan bisa diterima oleh mesin. Ya, jadi string-string bermakna yang diterima oleh mesin. Begitu ya. Ini jadi itu yang nanti pekan depan kita akan mulai untuk melihat ini finite state automata. Ya, tadi kita sudah memodelkan ada, kita bisa dari finite state automatanya kita tahu bagaimana tata bahasanya, kemudian sebaliknya dari tata bahasa kita akan tahu juga bagaimana model dari finite state automata. Nah, pekan depan kita akan bahas mengenai finite state automata itu sendiri. Ya, nantinya kita akan bisa membedakan antara deterministik dan non-deterministik finite state automata dan bagaimana keduanya nanti bisa dikonversikan begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai ini. Ya, ini ada pertanyaan untuk record kelas hari ini selama minggu kemarin apa nanti di share. Oke, kita share ya. Sebenarnya rekamannya, jadi biasanya yang kita pilih itu rekaman perkuliahan itu kan ini ada kelas A, kelas B ya, kemudian nanti kita seleksi, kita pilih gitu yang mana yang bagus. Jadi misalkan kalau yang ada banyak gangguan itu ya kita tidak pilih gitu ya. Ada banyak kendala teknis ya kita tidak pilih. Ya. Jadi biasanya kita ambil salah satu aja, kemudian kita upload di YouTube ya, nanti bisa kita share ya, kita share. Jadi yang pekan lalu juga yang ini juga ada ya. Jadi tapi intinya sebenarnya pekan lalu tadi kita juga sudah kita resume juga tadi juga ya. Jadi berarti konsep bahasa otomata mengenai di mana posisi teori bahasa otomata tadi sudah kita bahas, kemudian kita lanjut dengan yang ini ya aturan produksi dan grammar. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, maka semoga ya jadi artinya masih mudah ini ya tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini tadi bisa dipahami ya. Jadi sudah jangan dirisaukan kenapa kok terminal itu huruf kecil kan, yang non terminal atau variabel huruf besar itu sudah jangan. Itu ketetapannya seperti ya, pendefinisian seperti itu. Kalau ketika matematik itu kan membuat simbol itu, menandai simbol itu gimana? Sama seperti di dalam, misalkan kalau di kriptografi itu ada kesepakatan kalau misalkan huruf kecil itu untuk yang plain text, huruf besarnya itu untuk yang ciphertext, ya itu kenapa demikian ya sudah itu yang disepakati seperti itu. Jadi ya kita cuma perlu
memahami aja kalau misalkan huruf kecil itu untuk menggambarkan terminal ya, kemudian huruf besar itu menggambarkan non terminal atau variabel. Ya, nanti diaplikasikan di bahasa pemrogramannya, mana yang merupakan variabel, mana yang merupakan simbol terminal, di mana simbol terminal tadi juga secara implementatif itu ada notasi-notasi matematis begitu. Ya, jadi notasi-notasi matematis. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti ini salah satu dari teman-teman ada yang mengontak saya, karena biasanya kalau sudah saya share di YouTube itu ya, nah ini saya masih mencari lagi kira-kira ini siapa yang ada di kelas ini siapa. Ini salah satu yang pernah kontak dengan saya, itu yang saya kirimi linknya, kemudian nanti bisa di-share ke teman-temannya. Silakan nanti, mungkin kalau nggak salah ada ketua kelasnya ya, jadi silakan nanti mengkontak saya untuk nanti kalau misalkan rekaman itu sudah muncul di YouTube, ini linknya akan saya bagikan. Baik, sudah 19.28. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita sudah kelewat ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita bertemu lagi pada pekan depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa Anda pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan juga. Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Selamat malam dan terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.